Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran wa amma ba'd. Fa hayyakumullah bi ikhwati billahi jami'a wa hayyikum tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha assalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ الحمد لله بالصحة والعافية. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari ini kajian kita tentang fikih Islami yang dibangun di atas fatwa-fatwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau fatwanya dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quranil Karim, dari hadis-hadis nabawiyah, dari fatwa para sahabat dan ijma' para sahabat, dan qiyas dengan syarat yang dibahas dalam bab usul fiqh. Kemudian sebelum kita mulai, kami ingin sedikit bercerita tentang seorang kawan. Kemarin ada yang menyampaikan bahwasannya dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. Sesungguhnya keapesan seseorang itu ada di tiga hal. Hadis ada di Sahih Al-Bukhari, enggak ngarang, atau bisa buka. Ada di tiga hal. Apes, katanya apes. Apes, sial, membuat sedih. Ada tiga hal yang membuat seorang laki-laki menjadi apes atau sial, yaitu seorang wanitanya maksudnya istrinya, kemudian kendaraannya, kemudian rumahnya. Ada tiga hal yang bikin apes. Gimana? Benar nggak kira-kira hadis ini? Kira-kira benar nggak? Sahih nggak kira-kira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Diulangi lagi hadisnya. Diulangi lagi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innama asy-syu'mu fi thalathatin fil farsi mar'ati wad-dar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama syu'mu at-tasya'um, yani apes, merasa sial, susah, sedih, kena musibah. Ada tiga hal yang menyebabkan musibah sialnya seorang laki-laki, yaitu kendaraannya, wanitanya, dan rumahnya. Gimana? Sekarang antum kira-kira mau jual rumah, langsung jual kendaraan, langsung ditalak istrinya, bagaimana? Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya antum ingin mengamalkan sunnah, ayo, bagaimana? Gimana? Kira-kira gimana? Ada yang bisa memberi tanggapan? Hadisnya jelas. Katanya mau langsung kembali ke Quran dan hadis. Tak usahlah pakai Ahmad Syafi'i, ini tetangga saya juga ada namanya Ahmad Syafi'i. Tak usah pakai Ahmad dan Syafi'iyan, Malikan, Hanafiyan. Tak usah. Langsung saja kembali ke Quran dan Sunnah. Ini Anda beri. Anda beri contoh. Bagaimana berbahayanya ketika seorang jahil seperti anak pribadi langsung mengembalikan ilmu ini, langsung mengambil hukum,
bukan mengambil pelajaran. Yang kita maksud mengambil hukum. Langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah, tak perlu pakai ulama. Sama-sama manusia, ulama makan nasi, saya makan nasi, apa hebatnya? Ya, ulama tidur, saya juga tidur. Kenapa saya harus ikut mereka? Sekarang anda hadapkan pada antum semua hadis yang kira-kira maknanya zahirnya bikin apes, berarti jangan menikah. Bagaimana? Tidak usah menikah, tidak usah punya kendaraan, tidak usah punya rumah, tidur di kolong jembatan. Ya, apa numpang di Prem saja. Gimana ini? Harus merujuk kepada ulama. Akhir. Baik, syarah hadis ini ada di dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad. Ya. Hadis ini dijelaskan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Coba. Seperti itulah seorang ulama. Kalau berbicara tentang satu hadis, dia akan berbicara tentang ratusan hadis di belakangnya yang membicarakan tentang hadis itu. Beda dengan kita. Kalau kita dengan keterbatasan ilmu, tapi apa namanya ya, merasa mampu, merasa hebat, baru bisa bahasa Arab, langsung oh dalilnya ini, maka hukumnya pasti ini sudah. Dalilnya jelas. Ya. Kalau para ulama salaf tidak seperti itu. Bertemu satu hadis, akan mencari hadis yang lain untuk menjelaskan hadis tersebut. Pertanyaannya, orang-orang yang langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah tanpa mengembalikan ilmunya kepada ulama salaf, pertanyaannya, sesungguhnya berapa hadis yang sudah dia hafal? Pertanyaannya di situ. Kok bisa langsung menyimpulkan? Jangan-jangan ada hadis lain yang bertentangan, atau jangan-jangan ada hadis lain yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Oleh karena itu penting kembali kepada fatwanya para ulama salaf, karena mereka yang mengumpulkan hadis. Mereka lah yang kehidupannya digunakan untuk mengumpulkan hadis, mengambil hukum. Ketika membuka kitab Sahih Al-Bukhari, maka saat itu juga kalau konteksnya ingin mengambil hukum, antum harus membuka hampir semua kitab hadis yang berbicara tentang masalah itu. Kira-kira sanggup? Ya kalau sanggup, apa silakan berijtihad. Belum nanti ada gharibul alfaz, ada lafaz-lafaz yang gharib, yang maknanya tidak diketahui oleh umumnya orang kecuali oleh para ulama. Mengambil hukum dari Quran dan Sunnah ini pekerjaannya para ulama. Maka barang siapa yang masih tahapnya belajar, masih tahapnya nggak tahu yang mubtada khobar yang mana, ya dah. Aina fulan ibn fulan, aina ini apa? Kedudukannya dalam i'rab apa kira-kira? Jumlahnya ini ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Berarti aina mubtada. Padahal mubtada itu harusnya ma'rifah. La aina siapa? Gak jelas. Aina siapa? Anaknya siapa? Oh iya, nanti itu tugas antum di kelas bahasa Arab ya. Baik, penjelasannya ada di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, yang disahihkan oleh Al-Arnaud an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sahabat Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min sa'adat ibni Adam thalatha wa min syaqwat ibni Adam thalatha. Min sa'adat ibni Adam al-mar'atu salihah wal maskanu salih wal markabu salih, wa min syaqwat ibni Adam al-mar'atu su' wal maskanu su' wal markabu su'. Ini tafsirnya. Jadi tidak mungkin kalau antum ingin yuk belajar hadisnya Bukhari tanpa membuka hadis lain, mustahil. Bisa salah paham, apalagi sampai mengambil hukum. Ini berbahaya. Dan ini nanti akan kita temui sama seperti belajar fikih.
persis. Yang belajar fikih mencukupkan pada matannya saja, tidak berpegang pada syarah, akan keluar dari makna yang diinginkan penulisnya sendiri. Nanti kita sampai ada satu contohnya di sini yang sangat vital. Contohnya sangat vital dan sangat fatal. Syekh Al-Buhuti cuma menambahkan satu lafaz, maknanya akan jauh berbeda dan menimbulkan resiko hukum dalam bab masah al-khuffaini. Baik, kembali ke masalah yang sedang kita sebutkan. Apesnya, ya, sialnya seorang laki-laki. Ada 3, apa saja? Kendaraannya, istrinya, dan rumahnya. Ya. Ternyata maksudnya merupakan sebab-sebab kebahagiaan seorang Bani Adam. Maksudnya apa? Kemungkinan seseorang umumnya menjadi bahagia ada 3 hal. Yang pertama, seorang istri yang salihah. Umumnya kalau seorang laki-laki memiliki istri yang salihah, umumnya bahagia. Umumnya ghaliban, ya, madinnatus sa'adah, tempat dimungkinkannya kita mendapatkan kebahagiaan. Bukan pasti, bukan memastikan tidak. Kemudian rumah yang saleh, rumah yang cocok dengan kebutuhan kita. Wal markabus saleh, kendaraan yang cocok dengan kebutuhan kita. Rumah cukup ukurannya, gendengnya rapet, ya, temboknya utuh, gak ada yang bolong, hujan gak kebanjiran, mau ngidupin kompornya hidup, ya, mau masak air bisa, ngapain aja serba mudah. Wal markabus saleh, kendaraannya boleh saja pada umumnya orang, akan tapi serba, kalau ingin jalan bensinnya selalu ada, ya. Kemudian bannya tidak pernah kempes dan lain sebagainya, dimudahkan, urusannya sangat mudah. Ini sebab-sebab kebahagiaan. Mau bepergian kendaraannya lancar, mau tidur di rumah-rumahnya memberikan rasa aman, memiliki teman hidup yang saleh. Ini tempat-tempat kemungkinan umumnya orang mendapatkan kebahagiaan. Dan sebaliknya, wa min syaqwati ibni Adam, dan merupakan tempat-tempat kemungkinan seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang dia tidak inginkan, menjadi sedih, ya, menjadi merasa mendapatkan kesialan. Ada 3 hal sama, yaitu seorang istri yang buruk akhlaknya, buruk agamanya, punya rumah tapi rumahnya bukan jelek fisiknya, di mana-mana serba kurang, ada gendengnya bocor, ada temboknya pecah, banjir kebanjiran, panas kepanasan, rumahnya serba tidak memberikan fungsi yang seharusnya. Wal markabus, dan kendaraan yang membuat sulit, ya. Kalau mau jalan, ya di starter orang jalan-jalan, giliran starter terus jalan gasnya belanda, ya, giliran wis jalan peleknya geol, serba ada saja. Kira-kira bahagia ada? Kemungkinan, ya. Umumnya seseorang kemungkinan kalau punya 3 hal tersebut, kemungkinan hidupnya tidak bahagia, ya, kan? Bukan kita meyakini bahwa sebab keapesan itu pasti wanita, pasti rumah, dan pasti kendaraan. Tidak boleh. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita dilarang berprasangka buruk, ya, dan berprasangka buruk terhadap sesuatu yang tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa itu hal yang buruk. Akan tapi umumnya itu merupakan tempat seseorang akan mendapatkan hal yang membuat dia menjadi sedih, membuat dia menjadi susah. Coba, seperti itulah kerjaannya para ulama, menggabungkan hadis dari riwayatnya fulan bin fulan, digabungkan dengan riwayatnya fulan bin fulan, riwayatnya Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, digabung Daruqutni, Tabrani, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah, Tirmidzi, segitu banyaknya dan masih lebih banyak. Sanggupkah kita mengkaji, membuka semua kitab tersebut, mengerti fikih di masing-masing bab di setiap kitab yang dikandung? Itu pekerjaan yang sangat berat. Kalaupun ada yang mampu, alhamdulillah, tunjukkan kepada kami orangnya, insya Allah kita belajar kepada beliau. Alhamdulillah ta'ala. Adapun masih seperti anak pribadi
masih terlalu jauh untuk sampai ke mengambil hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira seperti itu pelajaran yang bisa kita sampaikan kepada antum semua. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita dalam bab masah al-khuffaini, bab mengusap al-khuffaini, dua khuf, dan selain dua khuf yang mengambil hukum yang sama. Contohnya imamah, ya. Contohnya juga jawrab, ya, kemarin semacam kaos kaki. Kemudian ada juga nanti wanita juga khimarnya. Kemudian ada lagi nanti jabirah. Jadi ada 5 hal yang bisa diusap. Rukhsatan 4, azimatannya 1. Rukhsah itu sudah tahu maknanya apa itu rukhsah? Rukhsah makna secara bahasa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan azimah. Rukhsah itu tidak diberikan ketika orang tersebut dalam kondisi berbuat maksiat. Seperti rukhsah boleh tidak berpuasa dalam kondisi safar, ya dah. Akan tetapi dia sengaja safar supaya bisa membatalkan puasa. Niatnya muharram dah. Niatnya ingin membatalkan puasa yang wajib, misalnya di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan dia sengaja safar supaya ingin merasakan nikmatnya tidak berpuasa, waliyadzubillah. Padahal teman-temannya sedang berpuasa. Ya, yang seperti ini memiliki niat yang buruk, niat yang haram, maka tidak diberikan kepadanya rukhsah boleh berbuka puasa meskipun kondisinya sabar, karena niatnya untuk berbuat maksiat. Apa niat berbuat maksiatnya? Dengan sengaja ingin membatalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi rukhsah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang ingin berbuat maksiat. Sama bab masbih khuffain ini pun sama. Kalau niatnya, ya kan, dari rumah bangun, kemudian menggunakan mandi bersih, kemudian bersuci, sudah bersuci menggunakan khuf, ya, menggunakan khuf atau pakai sepatu mungkin pendek tapi di dalamnya ada jawrab, ada kaos kaki, ya. Misalnya ada semisal kaos kaki dengan spesifikasi yang sudah kita jelaskan kemarin, ya, dipakai setelah sempurna bertaharah. Kemudian safar ke Las Vegas, ya. Safar jauh ke sana, tujuannya untuk judi, maksiat bukan? Sampai Las Vegas jam 4:30, waktunya salat asar, misalnya, ya, waktunya salat asar. Kemudian dia sudah berhadas ketika di pesawat. Maka ketika hendak menunaikan salat asar, ketika bersuci, dia tidak boleh mengusap. Meskipun syaratnya dipenuhi semua, meskipun waktunya masih sisa, ya, tapi karena perbuatannya safar atau menggunakan khuf tersebut untuk perbuatan maksiat, maka dia tidak boleh mengusap. Kalau dia mengusap, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Tidak sempurnanya bagaimana? Apa yang tidak dilakukannya? Tidak membasuh kedua kaki. Ketika dia tidak dibolehkan untuk mengusap khuffain, maka yang wajib baginya kembali ke asal, yaitu apa? Membasuh kedua kaki azimah, ya. Dalam kondisi apapun, mau safarnya maksiat, mau safarnya tidak maksiat, datang waktu salat, dia bersuci untuk salat, maka membasuh kedua kaki dan seluruh anggota tubuh yang tercantum dalam surat Al-Maidah, hukumnya semua azimah, harus dilakukan. Berbeda dengan masalah masahal khuffain, hukumnya rukhsah. Baik. Tampak jelas perbedaannya rukhsah dan azimah.
5 hal yang insya Allah bisa diusap merupakan anggota wudu, yaitu ada khuffaini yang terbuat dari kulit, ada jawrabaini ini yang terbuat dari selain kulit, ya, baik terbuat dari kulit, baik terbuat dari selain kulit, yang jadi 2 di kaki, 2 di kepala, sisa 1 namanya jabirah. Jabirah itu gips, ya, untuk luka atau patah tulang. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu bisa di mana saja, bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di leher dan lain sebagainya. Yang 4 rukhsah, yang 1 azimah. Khuffaini rukhsah, terus apa lagi? Jawrabaini rukhsah, imamah rukhsah, khimar rukhsah. Khusus jabirah dia hukumnya azimah, tidak terkait dengan waktu, ya, dan tidak terkait dengan hadasnya mau kecil maupun besar, selama dia membutuhkan. Dan kalau dilepas bisa menimbulkan cedera atau sakitnya bertambah lama, maka azimah yang wajib baginya bukan dicopot kemudian dibasuh kedua tangannya, bukan. Misalnya ada gips di tangan, ya, atau di kaki. Yang wajib baginya seorang yang menggunakan gips atau semacam pen dan lain sebagainya untuk kebutuhan kesehatan, yang wajib baginya bukan membasuh anggota wudunya. Misalnya gips di kaki, yang wajib bukan membasuh kedua kaki. Misalnya di tangan juga yang wajib bukan membasuh kedua tangan. Yang wajib baginya adalah mengusap, azimah, ya, azimah. Baik. Kita ulangi sedikit. Yajuzu rukhsah wa afdal min ghasl, ya, mengusap kedua khuffaini atau yang semisal dengannya itu lebih afdal daripada membasuh kedua kaki. Wa yarfa'ul hadatsa, dan meskipun metodenya dengan diusap, dia mengangkat hadas dengan sempurna, hanya saja terikat dengan waktu, ya, taharahnya kamilah, sempurna, cuma terikat dengan waktu. Adapun membasuh langsung kedua kaki maka tidak terikat dengan waktu sampai dia berhadas. Adapun dalam masalah masah maka taharahnya meskipun kamilah tapi terikat dengan waktu. Wala yusannu an yalbasa liyamsaha, meskipun mengusap kedua khuffaini atau yang mengambil hukum yang sama itu lebih afdal daripada membasuh kedua kaki, akan tapi tidak disunahkan ketika kakinya terbuka kemudian sengaja memakai cuma ingin merasakan yang namanya masah al-khuffaini. Jadi banyak sekali, karena sudah cerita ya pertemuan yang lalu, ya, itu ya begitulah, karena nggak mau ngambil ilmu dari para ulama, mendapatkan hadis Nabi SAW sholat menggunakan khuf, dia di kamar pakai sepatu sholat pakai khuf. Ini sunnah. Kenapa? Karena perbuatan Nabi sangat banyak. Bisa wajib, kenapa tidak wajib? Kenapa sunnah? Pertanyaannya, ya dah. Kenapa sunnah? Kenapa tidak wajib? Padahal mengikuti Nabi wajib apa sunnah? Wajib. Ini bingung lagi kan? Mengikuti Nabi wajib, tapi hukumnya sunnah. Nanti kalau menyelisih bid'ah, lebih jauh lagi kan? Itulah kenapa kita wajib mengambil ilmu dari para ulama salaf. Karena mereka yang mengerti perbedaan istilah, perbedaan tempat, istilah ini posisinya di mana, istilah ini posisinya di mana. Baik. Dalam syarah kitab Ar-Rawdhul Murbid oleh Syekh Ibn Qasim rahimahullah taala, juga di Kasyaful Qina' juga ada bahwasanya Nabi SAW ketika kakinya terbuka maka beliau membasuh kedua kakinya. Akan tapi ketika kedua kakinya tertutup dengan khuffaini atau yang semisal yaitu jawrabaini, ada juga dalam riwayat jawrabaini, masaha ala jawrabaini, maka beliau SAW tidak mencopot kaos kakinya, tidak mencopot khufnya, akan tapi mengusap di atas keduanya. Maka yang afdal adalah sesuai dengan kondisi kaki kita. Kalau kondisi kakinya terbuka maka yang afdal membasuh.
Kalau kondisi kakinya tertutup dengan syarat yang dipenuhi, maka yang afdal mengusap. Nah, tapi jangan terus karena antum mengusap terus sebelah dicopot marah-marah. Antum tidak mengikuti sunnah. Jangan lupa dia hukumnya rukhsah wala azimah. Rukhsah boleh saja gak diambil. Ya, boleh tidak diambil. Hanya saja yang afdal adalah mengambil rukhsahnya. Berbeda dengan soalnya kebetulan berbeda dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kebetulan berbeda. Beliau rahimahullahu taala berpendapat ghusl afdal minal masah. Jadi yang afdal ketika di hadapan keran antum mampu membuka kedua kaki meskipun antum sudah menggunakan jawrabaini atau khuffaini, yang afdal dilepas kemudian dibasuh. Yang afdal seperti menurut Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya beliau punya sangat banyak, ananda hafal. Kan tapi hendaknya berlapang dada, ya, berlapang dada. Karena setiap alim dari ulama, dari fuqaha, para ulama salaf itu memiliki dalil yang sangat banyak, yang bahkan kemungkinan tidak sempat tercatat dalam kitab kita. Contohnya fatwa para sahabat, fatwa para tabi'in, fatwa para atba' tabi'in, itu kebanyakan tidak terabadikan dalam kitab kita, tapi terabadikan dalam dada-dada para ulama salaf, dan itu diwujudkan dalam fatwa-fatwa mereka. Baik, yajuzu yauman wa lailatan limuqim. Waktu bolehnya masa al-khuffaini ada dua. Yang pertama 1 hari 1 malam, berarti berapa jam? 24 jam. Ya. Untuk siapa? Muqim dan safar musafir, dari 8, tapi safar yang kurang dari 80 kilo. 80 kilo. Oh, bisa 80 km. Ini ilmu dari mana? Kira-kira gimana? Ada nggak hadis yang menjelaskan kira-kira? Dan adanya apa? Adanya fatwa sahabat, ya. Adanya fatwa sahabat, dan fatwa sahabat hujjah dalam mazhab Hanafi. Buat Imam Ahmad perkataan sahabat itu hujjah. Kalau buat imam yang lain saya tidak tahu. Setahu ana itu adalah pendapat jumhur fuqaha bahwasanya fatwa sahabat adalah hujjah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya la tuqsaru salat illa ma baina Makkah wa Jeddah atau ma baina Makkah wa Asfah. Tidak boleh diqasar salat kecuali jaraknya mencapai antara Mekah sampai Jeddah atau Mekah sampai Asfah. Kira-kira itu jaraknya setelah diukur 4 burud secara sederhana singkatnya, dan itu yang digunakan fatwa oleh beberapa ulama di zaman sekarang bahwasanya jumlahnya sekitar 80 km. Jadi bagi yang mengatakan itu kan zaman dulu orang jalan kaki, ya dah. Orang sekarang sudah pakai kereta super cepat. Ya silahkan, kalau anda mau menggunakan akal anda boleh-boleh saja, tapi tanggung sendiri. Ya, besok yaumul qiyamah tanggung sendiri. Adapun saya berpegang dengan fatwa para sahabat, selesai. Ya, tidak perlu berdebat panjang-panjang. Apalagi yang mengatakan tidak ada dalil, tidak perlu berdebat panjang-panjang. Fatwa sahabat dalil hujjah dalam mazhab Hanafi, selesai. Baik. Untuk musafir waktunya berapa lama? 3 hari 3, berarti berapa jam? Ya 24 kali 3 lah. Ya antum hitung sendiri nanti kalau sudah selesai ngapain? Oh iya, hadisnya antum bisa baca, bisa hafal sendiri. Wa yakhla'u inda qada'il muddah. Nah. Dan ketika waktunya sudah habis, dia hendak bersuci atau dalam kondisi bersuci, kemudian waktunya sudah habis, ya, maka yang wajib baginya adalah melepasnya. Bukan ketika waktunya habis terus langsung dilepas, bukan ya. Antum lagi jalan-jalan, aduh waktunya habis terus langsung dicopot, bukan gitu. Karena antum butuh, pakai saja. Maksudnya yaitu untuk tohar. Maka toharohnya harus disempurnakan kembali ke azimah, ya, kembali ke azimah. Nah, nanti setelah bertaharah suci sempurna, silahkan dipakai lagi khufnya dan waktunya akan diulangi lagi.
Fa in khafa aw tadarrara rafiquhu bi intidharihi, kalau dia kelamaan ya, waktunya habis, mau copot-copot sepatu susah, sepatu yang talinya dia tali mati, talinya ada 4, tali mati semua. Wah, repot. Lagi nunggu bisnya datang, antum lagi di tempat wudu, nyopotin sepatu. Teman antum kebetulan tidak berani mau berangkat sendiri karena baru di kota, harus bareng dengan antum. Padahal teman antum sanggupnya sedikit. Ini kalau bisnya lewat, antum harus nanggung nyamuni dia lagi. Nah, repot kan? Antum di antara dua pilihan, dilema, nguculi sepatu apa numpak bis. Padahal antum harus bersuci. Bisnya ini safar panjang, kemungkinan sholat dilakukan di atas kendaraan. Nah, kalau repot begini, maka tidak perlu dilepas, ya. Maka sepatunya atau khufnya atau yang semisal dengannya tidak perlu dilepas. Akan tapi seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Berarti nggak usah wudu, tayamum aja. Tayamum, kemudian wudu dengan sempurna, kan tapi jangan lupa dilakukan tayamum pada bagian yang menggunakan khufain, ya, yang menggunakan khufain atau yang semisal dengannya atau yang mengambil hukumnya. Kalau dia mengusap, ya aduh angel ke posisinya, wis ngusap wis. Kemudian sholat dalam taharah yang seperti itu, maka apa hukumnya? Nah, harus mengulangi lagi. Kapan dimulai hadas? Kapan dimulai hitungan waktu boleh untuk mengusap khufain atau yang semisal? Awal terjadi hadas Setelah suci dikenakan khuf. Nah, ini yang akan sampaikan tadi. Barang siapa yang berpegang pada matan, tidak berpegang pada syarah, akan berbahaya. Perhatikan. Wabtida'ul muddati min hadatsin ba'da lubsin 'ala dhahirin. Nah, dan dimulai waktu penghitungan mas'al khufaini, waktunya tadi 24 jam, 72 jam, itu startnya mulai kapan? Min hadatsin, dimulai ketika munculnya hadas setelah menggunakan khufain, yang mana khufain ini digunakan setelah dia bersuci. Ala tahirin bukan bersuci maksudnya. Bersucinya tadi sudah selesai, sudah dijelaskan. Ala tahir sama Syekh Al-Buhuti ditambahi al-aini. Nah, maksudnya khufnya harus dalam kondisi suci. Nah, min hadatsin ba'da lubsin ala tahir. Jadi khufaininya itu harus dalam kondisi suci. Lawannya kondisi suci apa? Tidak suci. Apa kira-kira? Kalau benda kira-kira apa? Kira-kira sepatu khufain bisa berhadas tidak? Bisa tidak? Ya sudah. Lawannya suci. Kalau kita bicara benda maka apa? Najis. Najis ada dua, kita sudah jelaskan, ya tidak? Ada apa? Hukmiyah sama ainiyah. Najis itu untuk istilah yang ainiyah, sedangkan mutanajjis itu untuk istilah yang hukmiyah. Ya. Kalau antum menemukan istilah najasah hukmiyah, maksudnya adalah mutanajjis. Apa sih mutanajjis? Mutanajjis itu aslinya thahir, kemudian kejatuhan. Ya. Adapun najis memang barangnya terbuat dari sesuatu yang najis. Ya. Barang najis itu kalau dikatakan barang ini najis, maksudnya adalah zatnya najis. Babi, ya, anjing dan lain sebagainya, zatnya najis. Adapun kucing akan tetapi kotorannya nempel di buntutnya. Nah, namanya najis walaupun mutanajjis. Mutanajjis. Baik, sekarang kita kembali ke lafaz matannya. Min hadatsin ba'da lubsin ala tahir. Dimulai waktunya, ya, setelah menggunakan khufaini, taharahnya sempurna. Akan tetapi khufnya ini tahir.
khufnya ini dhahir. Berarti mencakup yang apa? Mencakup tadi lawannya tadi. Bebas dari najis dan bebas dari resikonya. Kalau antum berpegang pada matan, ya, setelah bersuci sempurna pakai khuf, kemudian khufnya kena kotoran atau nginjek kotoran anjing, ya. Kalau antum pakai khuf sudah bersuci sempurna, pakai khuf kemudian jalan nginjek kotoran anjing, resikonya kalau berpegang pada zahir lafaz matan ini maka tidak boleh mengusap. Karena syaratnya harus tahir. Dan tadi kira-kira tahir tidak kondisi sepatunya yang injek tadi. Karena kondisinya apa? Najis boleh mutanajis. Mutanajis. Tahir ini lawannya najis dan mutanajis, dua hal. Ya, bukan hanya najis saja. Akan tapi Al-Imam Al-Bukhari cuma nambahkan satu kata. Cuma nambahkan satu kata dong. Memisahkan antara mutanajis dan najis yang dimaksud dari mutlaknya tahir. Min hadatsin ba'da lubsin ala tahiril aini. Aslinya tahirin, aslinya materi itu tahirin. Tapi tanwinnya dihapus, ya. Kemudian ketemu kalimah al-ain. Kenapa tanwinnya dihapus? Ya, nanti untuk tanya sama Ustaz bahasa Arab. Baik. Tahiri al-aini, ya. Fala yamsahu ala najis. Ini penjelasan. Maka tidak boleh mengusap pada sesuatu yang maksudnya najis atau bukan najis. Maka tidak boleh mengusap ala najis. Tidak boleh mengusap ala najis. Tidak boleh mengusap pada sesuatu yang najis. Maksudnya kira-kira ainiyah wala hukmiyah. Ainiyah maksudnya. Kan sudah dijelaskan sama tahiri al-aini, tahiril aini. Ya. Zatnya suci. Maka maksudnya kalau sepatunya mutanajis, khufainya mutanajis, terbuat dari bahan yang halal suci. Ahsan, terbuat dari bahan yang halal suci maksudnya, ya. Tahir, terbuat dari bahan yang tahir. Di jalan nginjek kotoran kucing, kotoran anjing. Tayyib, kemudian boleh enggak mengusap di atasnya? Boleh enggak? Boleh. Di situ resiko hukumnya. Kalau berpegang pada lafaz matan saja ala tahirin, maka tidak boleh. Tidak najis, tidak mutanajis, dua-duanya tidak boleh diusap. Ini bicara najisnya di bawah sepatu, ya, di bawah khuf, ya, atau di bawah kaos kaki. Kalau di atas kaos, sekarang kalau posisinya di atas kaos kaki atau di atas khuf ini, padahal itu tempatnya mengusap, kira-kira gimana? Tetap gimana? Karena mutanajis. Maka tetap sah. Tetap sah. Kira-kira air yang di tangan itu kathir wala qalil? Kalau ketemu najis kira-kira ya sudah. Masa bersuci pakai air najis? Paham? Maka maksudnya itu berada di bawah, ya, berada di bawah. Resikonya seperti itu. Satu sebuah kata, ya, cuma nambahkan satu kata. Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan resiko hukum yang antum akan dapatkan ketika berpegang pada zahir matannya saja. Tidak mengerti yang diinginkan penulis itu apa? Ini yang diinginkan penulis zahirul ain. Maksudnya tidak boleh mengusap kalau khufnya terbuat dari kulit babi, misalnya seperti itu. Meskipun tidak injek kotoran babi sekalian, tapi kalau terbuat dari kulit babi, maka tidak boleh mengusap. Tapi kalau terbuat dari kulit kambing, ya, yang sudah disamar dan disembelih dengan cara yang ma'ruf, yang sah secara syariat, kemudian di tengah jalan khufnya ini injek kotoran yang najis, namanya berarti khufnya ini najis walaupun bukan najis. Boleh nggak mengusap di atasnya? Usap saja, kemudian bersihkan sepatunya, silahkan sholat dengan. Paham itu? Mubahin fala yajuzul mashu 'ala al-maqsud. Ini mudah, ya. Mubah maksudnya syarat berikutnya adalah boleh mengusap. Ada
adalah mubah, bukan hasil dari mencuri. Atau mubah bagi sekelompok manusia dan haram bagi sekelompok manusia. Contohnya apa? Sutra mubah bagi kaum wanita, tapi haram bagi laki-laki. Kaum wanita ingin mengusap jawab ini, ya, kaos kakinya terbuat dari sutra. Orang kaya sultan bebas. Boleh-boleh saja, tapi kalau laki-laki tidak boleh. Karena laki-laki menggunakan sutra saja perbuatan maksiat, sedangkan masa al-khufaini itu rukhsah wal azimah. Kalau sudah mungkin dalam kondisi maksiat diberikan rukhsah sekalian, dipermudah sekalian. Fala tustabahu bihi rukhsatu, maka tidak boleh. Nah, sa'idil mafruq. Khufaini atau yang mengambil hukumnya ini menutup seluruh bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu. Misalnya kaki, maka sampai menutup ka'bain, sampai menutup ka'bain walau bisyaddihi aw sarji. Nah, meskipun menutupnya itu harus diikat. Ana beri contoh. Contohnya itu sepatu sepatu bedakan. Bisa sepatu tutara ya. Kalau zaman sekarang aja lah yang ada itu. Talinya di atas ya, bukan tali di bawah loh. Ya, bagian bawah rapat ya, bagian bawah rapat, talinya di bagian atas. Baik. Kalau dari tali kira-kira renggang enggak? Tidak boleh. Kalau renggang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau antum lihat dari atas, kelihatan enggak? Maka dianggap tidak menutup batas anggota wudu. Harus diikat atasnya. Nah, kalau rapatnya harus diikat, tetap boleh. Ya, tetap boleh. Fala yamsahu ma la yasturu mahall al-fard. Maka tidak boleh mengusap pada khufaini atau yang semisal dengannya yang tidak menutup anggota yang wajib untuk dibasuh ketika tanpa khuf. Terlihat misalnya jika khufnya atau semisal terlalu pendek, ya, di bawah ka'bain, maka ka'bain ini nampak, kan tidak boleh. Baik. Yang kedua, tinggi betul menutup ka'bain ini tapi longgar, ya, longgar. Ini kan kalau dia di atas kelihatan, sama saja seakan-akan dia tidak menutup ka'bain. Atau sholat terawang, ya, meskipun tinggi tapi bahannya nerawang, sama saja tidak pakai, sama saja tidak. Au kharaqin fihi wa yasarwa, atau bolong, ya, tingginya menutup mencukupi, bahannya juga mencukupi, warna kulitnya tidak nampak, tapi ada yang bolong meskipun kecil. Hatta maudi al-kharzi, meskipun hanya sekecil lubang jahit, ya, meskipun hanya sekecil lubang jahit. Fa in dhamma wa lam yabdu minhu syai'un jazal mas'u alaihi. Akan tapi ketika mereka bolongnya ini dirapatkan, ya, atau ditambal dan lain sebagainya, maka yang seperti ini boleh untuk mengusap di atasnya. Nah, wa yathbutu bi nafsihi, maksudnya adalah khufaini atau yang semisal dengannya orang melorotkan, ya, tidak mudah melorot, dia bisa nempel dengan kulit, ya, nempel dengan kulit, tidak melorot. Wajib yasbut illa bisyaddihi lam yazil mas'u alaihi. Seandainya dia enggak rapat dengan kaki kita, kecuali harus ditali. Atau pernah punya kos kaki besaran, suka melorot, pernah pakai ya? Itu kalau jalan tak melorot dia dah. Nah, itu enggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh diusap di atas, karena pada asalnya dia tidak sabar, dia tidak pada posisinya terus menerus, tapi akan melorot dan seperti itu tidak boleh mengusap di atas, meskipun pas rapat sebelum digunakan untuk jalan itu tingginya mencukupi, ya, kemudian ketebalan juga menutupi warna kulit. Tapi kalau buat jalan dia semakin turun, nah, ini tetap tidak boleh, meskipun pada awalnya dia tingginya mencukupi. Tidak boleh mengusap di atasnya, tidak boleh dipakai, ya, tidak boleh mengusap di atasnya.
Fa in thabata bina'laini masaha ila khal'ihima. Cuma ada satu kemungkinan boleh mengusap kaos kaki melorot atau yang semisalnya. Itu pakai sandal. Ya. Kalau dia pakai sandal, kaos kakinya tidak melorot, tetap pada posisinya, tingginya mencukupi, ketebalannya mencukupi, syarat-syaratnya mencukupi, maka boleh mengusap di atasnya. Ya. Tapi waktunya jadi dua. Yang pertama terikat dengan waktu mengusap, yang kedua terikat dengan sandal. Kapan sandal itu dilepas, maka berakhir dia tidak boleh mengusap lagi. Karena dia tadi anteng karena ada sandalnya. Begitu sandalnya dilepas, kembali ke kondisi awal yang menyebabkan dia mudah melorot, maka mengambil hukum yang kita jelaskan tadi, hukum yang pertama. Wala yajuzul mashu ala ma yasqutu, dan tidak boleh mengusap pada sesuatu yang jatuh ya. Kalau antum pakai, antum jalan dia semakin melorot atau lepas sekali ya, atau sampai lepas. Meskipun pada awalnya dia tinggi, kemudian syarat-syaratnya dipenuhi. Tapi kalau dipakai buat jalan, kemudian mulai copot dan lain sebagainya, yang seperti ini tidak boleh mengusapnya. Min khufin ya, mengusap itu bolehnya di apa saja sih? Bolehnya di khuf. Qala Imam Ahmad, laisa bi qalbi min al-mas'i syai'un fihi 40 haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jelaskan masalah ini, bahwasannya ada sekelompok aliran yang keluar dari ijma'nya para ulama salaf yang mengingkari syariat mengusap, kufaini atau yang semisal dengannya, atau jawrabaini dan na'laini dan lain sebagainya. Ada satu kelompok yang mengingkari hal tersebut. Jadi kalau wudunya pakai mengusap kufaini atau semisalnya, maka wudunya justru tidak sah. Buat mereka wudunya tidak sah. Kelompok itu antum sudah tahu ya, sudah jelaskan. Dan kita ini buat mereka kafir semua. Karena dulu pernah ketemu dengan mereka waktu mau ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Untuk ihram kita transit ya, ketika dalam kondisi ihram kita transit di pom bensin lah, rest area. Kita mau sholat berjamaah, mereka di belakang, tapi nggak mau masuk. Nah, di luar masjid ini banyak yang mau masuk masjid. Nyuruh orang-orang ini suruh masuk, ayo masuk, salat, ayo salat. Jawabannya apa? Jawabannya Sunni, Syi'i. Sunni salatnya sama Sunni, Syiah salatnya sama Syiah. Dan mau sama, tidak sah salatnya. Kalau imam sama antum, dia makmum sama antum, tidak sah salatnya. Buat mereka salatnya tidak sah. Nah, antum juga tidak boleh sama, karena mereka keluar dari ijma para sahabat. Bahkan mereka meyakini sesuatu yang menjadi ijma para sahabat. Mereka meyakini kekufuran orang-orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini kafirnya Abu Bakar, kafirnya Umar, padahal mereka termasuk 10 orang yang dijamin surga. Waliyah. Baik. Jawrabin sabir. Boleh khuf ya, atau yang semisal dengannya, dia adalah terbuat selain dari kulit, yang terbuat dari selain kulit. Bisa sepatu, bisa kaos kaki, semisal dengan khuf. Syaratnya adalah safiq. Safiq itu tebal. Apa sih maksudnya tebal? Tidak menampakkan warna kulit. Meskipun tipis, kalau tidak menampakkan warna kulit, maka dianggap dia hukumnya tebal karena tidak menampakkan warna kulit. Wa nahwihima, yang semisal dengan keduanya. Ya, boleh khuf atau jawrab safiq. Khuf itu terbuat dari kulit, jawrab safiq itu terbuat dari selain kulit. Wa nahwihima, dan yang semisal dengannya seperti jurmuk, umuk, yaitu khuf saghir. Khuf itu sampai setengah betis ya. Tapi boleh juga kalau cuma sampai di atas ka'bain ya. Cuma setinggi di atas ka'bain boleh. Lebih tinggi lagi juga boleh. Wasihul mashu alaihi li fi'lihi alaihi salam rawahu Ahmad. Wasihul mashu aidan. Nah, ini kita melanjutkan.
Boleh juga mengusap di atas imamah, ya, di atas imamah. Berarti ketika mengusap apa kira-kira? Membasuh kaki atau? Nah, ketika mengusap kepala menggunakan imamah tidak perlu disopot. Ya. Terus kalau peci gimana? Boleh tidak? Masya Allah. Baik. Yasih al-mas'u aidan ala imamatin mubahatin. Imamahnya harus imamah yang mubah. Maksudnya apa? Bukan oleh nyolong. Nah. Li rajulin. Nah, lihat di imamahnya ini boleh mengusap di atasnya, tapi yang pakai lagi. Kalau yang pakai imamah perempuan kira-kira gimana? Boleh nggak mengusap di atas? Hah? Boleh nggak? Itu tinggal dibaca. La imra'atin, li'annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffaini wal imam. Karena seorang wanita itu dilarang menyerupai. Dan ketika lagi wanita menggunakan imamah, dia sedang berbuat maksiat. Dan mengusap imamah rukhsah wal azimah. Rukhsah tidak diberikan kepada orang yang sedang berbuat maksiat. Kunci sekali penjelasannya. Coba di awal tadi Syekh Al-Bukhari mengatakan huwa rukhsatun, coba. Huwa mubtada ya, rukhsah. Sederhana, dua kalimat. Huwa rukhsah. Antum pakai sampai ini. Sampai sini masih antum pakai itu. Rukhsah azimah, rukhsah azimah, rukhsah azimah. Kepakai terus. Hadza in kanat muhannakatan. Imamahnya kayak apa dulu? Ya, imamah yang boleh mengusap di atasnya ketika berwudu, boleh mengusap di atasnya, tidak perlu disopot. Adalah yang muhannakah. Apa itu muhannakah? Wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanaki kaurun bi fathil kaf fa akthar. Nah, dia yang ada bagian nih mutar di bawah apa namanya? Di bawah dagu, ya, memutar di bawah dagu, ya, memutar di bawah dagu atau di bawah rahang sini, ya. Inilah imamah yang jadi ini imamahnya orang perang zaman dulu, ya. Karena ini menandakan bahwasanya imamahnya ini terkunci dengan sempurna. Di atasnya kunci, kemudian di tengah dikukuhkan, kemudian dikunci lagi di atas, sehingga melepasnya masyaqqah, ya. Melepasnya memberikan rasa beban, memberikan rasa ribet atau sedikit susah. Harus muhannakah. Ada imamah yang cuma di atas saja tidak sampai sini. Ya, ini dalam mazhab Hanabilah tidak boleh. Dalam mazhab Hanabilah harus yang muhannakah, karena itu yang digunakan Rasulullah SAW dalam hadis yang menceritakan beliau mengusap di atas imam, ya, bukan sembarang imam yang antum banyak lihat sekarang mungkin di YouTube dan lain sebagainya. Umumnya orang imam itu tidak boleh. Yang boleh digunakan untuk masah adalah imamah yang muhannakah atau yang ada bagian melingkari dagu sini, ya, melingkari di bawah dagu. Au dzata du'abatin. Nah. Bil dhammil mu'jamah ba'da hamzatin maftuhah wa hiya taraf al-imamah al-murkha. Atau yang imamahnya model makainya itu ada apanya? Ada buntutnya. Ya. Model makai itu ada buntutnya ke belakang. Jadi kuncinya ke belakang. Menandakan imamah yang seperti ini sulit dilepas dari dan melepasnya menimbulkan masyaqqah. Yang seperti ini ada dua jenis, ya, tadi muhannakah atau dzatu abatin. Dzatu abatin yang dua jenis itu imamah itu boleh mengusap ya, dengan syarat-syarat yang sudah antum tahu, yaitu dipakai setelah taharah sempurna. Kira-kira pertanyaannya, seseorang taharah sempurna kemudian menggunakan khuffaini, kemudian dalam perjalanannya beliau berhadas, ya, berhadas. Kemudian bersuci. Ketika sampai di kaki mengusap di atas khuffa ini. Kemudian jalan lagi, mampir di toko beli imamah.
mampir di toko beli imamahnya muhannaka ya, sesuai dengan syarat, dipakailah imamahnya muhannaka. Kemudian berhadas lagi, kemudian ingin bersuci. Pertanyaannya, masah khufaininya tidak ada masalah, atau sudah tahu. Pertanyaannya, boleh gak dia masah di atas imamah? Karena toharoh yang kedua tadi dibangun di atas sama masah khufaini. Jadi dia sudah toharoh dua kali. Ulangi lagi. Toharoh yang pertama sempurna, kakinya telanjang, ya, kakinya telanjang, pakai air, dibasuh, pakaian yang rapi, gunakan khufaini, jalan. Kemudian berhadas, ya, berhadas, kemudian dia bersuci, tapi pas di kaki mengusap di atas khufaini. Kemudian jalan lagi, mampir toko beli imamah, kemudian dipakai dengan metode muhannaka atau zatatul abadi, baik dikunci ke bawah atau ke belakang sana. Kemudian berhadas lagi, kemudian bersuci lagi. Nah, ini dilakukan dalam waktu yang dibolehkan untuk mengusap. Kira-kira taharah yang ketiga yang akan dia lakukan, boleh gak dia lakukan kemudian mengusap di atas imamah? Kenapa boleh? Kan taharah yang kedua gak basuh kaki. Perhatikan, taharah yang kedua dan pertama sama apa beda? Beda. Taharah yang pertama itu sempurna, membasuh kedua kaki dengan air. Taharah yang kedua pakai mengusap di atas khufaini. Taharah yang ketiga dia sudah beli imamah, ya, dan dipakai setelah dia bersuci yang kedua. Beli imamah kemudian dipakai dengan metode yang muhannaka. Kemudian dia berhadas lagi dan ingin melakukan taharah yang ketiga. Di taharah yang ketiga ini boleh nggak dia mengusap di atas imamahnya? Padahal taharah yang kedua tadi pakainya mengusap di atas khufaini, tidak langsung dibasuh kakinya, tapi mengusap di atas khufaini. Kira-kira taharah yang ketiga boleh nggak dia mengusap di atas imamahnya? Tidak boleh dan boleh. Kira-kira alasannya boleh? Dia nggak boleh kan? Karena tidak ada niatan membeli imamah pada walau yang sebelumnya. Tidak sempurna. Harus niat beli dulu. Niat memakai sucinya. Tidak kami. Tidak sempurna mungkin ya. Karena taharah yang kedua tidak sempurna. Itu pertanyaan, jawabannya ada di awal. Ada di awal. Wa huwa rukhsatun, ya, kalimat pendek. Baik. Yang kedua, afdal min ghuslin. Iya, baik. Yang ketiga, yarfa'ul hadas. Maknanya taharahnya sempurna enggak? Sempurna. Maka boleh enggak? Boleh. Ini perkataan-perkataan pendek ini ajib ini. Masya Allah, antum pahami, antum akan pakai ke belakang ini merupakan cabang. Jadi para ulama kalau ngarang kitab itu tidak sembarangan. Kalimat-kalimat di awal ini muqaddimah yang akan antum pakai sampai akhir bab. Ini kaidah-kaidah semua. Ya, wa rukhsatun kaidah, afdal min ghuslin kaidah juga, wa yarfa'ul hadath kaidah juga. Sampai selanjutnya di awal-awal. Wala yusanu an yalbasal yamsah, ini satu paragraf ini kaidah tok ini. Yang kalau antum ketemu permasalahan, jawabannya antum bisa kembali di sini secara umum. Paham tuh? Jadi taharah yang kedua meskipun dilakukan dengan mengusap di atas khufaini dianggap taharahnya sempurna, mengangkat hadas, maka tidak ada masalah. Setelah dia taharahnya sempurna, dia pakai imamah dengan muhannaka, taharah yang ketiga dia lakukan dengan mengusap di atas ini. Jadi mengusap di atas imamah, kemudian juga mengusap di atas khufaini, ada dua yang diusap, tidak ada masalah. Fala yasihul mashu ala al-imamati as-sammat, tapi tidak boleh mengusap di atas imamah yang sammat, imamah yang cuma dikubut-kubut, ya, tidak ada melingkar di bawah dagu, tidak ada juga dikunci kemudian membentuk seperti ekor ke belakang seperti itu.
Itu dua jenis yang imamah dibolehkan. Adapun yang cuma dikubet saja di atas, maka tidak boleh mengusap di atasnya. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga untuk imamah yang menutup pada umumnya orang yang menggunakan imamah. Jadi orang yang menggunakan imamah itu pada umumnya bagian depan kepala, ya, bagian depan kepala ini biasanya nampak, ya, biasanya nampak. Kemudian telinga pun biasanya dua-duanya nampak. Kemudian beberapa sisi, ya, jawanibur ra's, beberapa sisi kepala sebelah samping pun nampak. Fayurfa anhu limasyaqqati taharruz minhu bi khilafil khuf, berbeda dengan khuf. Khuf nampak sedikit saja kulitnya di bagian yang harusnya dibasuh dengan air, maka kalau dia menggunakan khuf yang menampakkan ka'bain misalnya atau di bawahnya sedikit saja, meskipun tadi selubang apa? Lubang jahit, ya, sangat kecil, ya, lubang jahit, itu tidak boleh mengusap di atas khufain yang seperti itu. Berbeda dengan imamah, meskipun rambut ujungnya katon, ya, padahal kalau di kaki kelihatan sedikit saja harus dibasuh sempurna. Kalau di kepala tidak, kalau imamah tidak. Jadi rambut di depan kepala ini umumnya nampak, karena umumnya nampak, biasanya nampak. Wal udhunaini, ya, kalau ada imamah yang nutup telinga ketutupan semua itu tidak ada, pasti nampak, ya, tapi cukup dengan mengusap di atas imamah. Wajanabin wajawanibur ra's, dan bagian beberapa sisi kepala samping-samping ini pun biasanya juga nampak. Akan tapi yu'fa anhu, dimaafkan, termasuk dimaafkan oleh syariat, boleh. Jadi tidak harus imamahnya rapat, kupingnya harus tutup, karena bagian kepala kan udhunan minar ra's, dan al-udhunan minar kita sudah ambil, ya, kita sudah ambil udhunan minar ra's, tapi tidak harus ditutup sebagaimana di masalah khuf, ya. Sebagaimana di masalah khuf, seluruh bagian harus tertutup. Kalau kepala ada, bagian depan boleh nampak sedikit, beberapa sisi kepala boleh nampak sedikit, telinga juga boleh nampak. Nah, limasyaqqati taharruz minhu bi khilafil khuf wa yustahabbu mashuhu ma'aha. Baik, mau dicukupkan jam 8? Nah, ada yang hidup? Ada? Ya sudah, gantian dengan ikhwan kita yang sudah menanti. InsyaAllah kita lanjutkan, karena aku juga tampaknya sudah mulai pusing. Ya, begitulah fikih, memang begitu, ya. Selalu menantang bagi yang merasa ingin mendalami fikih Islami. Itu memang bukan ilmu yang sederhana dan mudah, bukan ilmu yang sederhana dan mudah. Antum tahu kisahnya muridnya Imam Syafi'i, ya ada, Rabi' bin Sulaiman, ya ada, berkali-kali satu masalah sampai 40 kali dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Antum Masya Allah jelaskan 3 kali langsung paham, ya kan? Tapi bagaimana Rabi' bin Sulaiman namanya masih dikenang sampai sekarang, termasuk periwayat kitab-kitab Imam Syafi'i yang masyhur. Namanya dikenang sampai sekarang, ilmunya bermanfaat coba 1000 tahun. Jadi antum penting kesungguhan maunya dulu itu, ya, yang penting niatnya ikhlas lillahi ta'ala liwajhillah. Kemudian kesungguhan, tidak paham, tak coba lagi, dulangi mana terus sampai rumah tidak paham, tanya lagi sampai paham. Insyaallah kalau niatnya baik dan jujur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang jauh lebih baik daripada itu. Ilmunya akan diabadikan, namanya diabadikan sampai generasi-generasi berikutnya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.